Biaya uang, the cost of money. Biaya uang adalah harga yang harus dibayar untuk menggunakan modal. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, biaya ini ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Untuk utang, biaya uang berupa tingkat bunga. Untuk ekuitas, biaya uang berupa dividen dan keuntungan modal yang diharapkan investor. Jadi, biaya uang adalah harga yang harus dibayar untuk menggunakan uang. Kalau meminjam uang, itu harus bayar bunga. Kalau menggunakan modal sendiri, itu harus memberi imbal hasil ke investor berupa dividen dan keuntungan dari kenaikan harga. Dalam ekonomi, biaya uang ditentukan oleh penawaran dan permintaan modal. Jadi, banyak yang butuh uang, itu biaya bunga naik. Sedangkan banyak yang punya uang, itu biaya bunga turun. Praktik industri. 1. Mengukur pasar. Indeks saham digunakan untuk mengukur kinerja pasar saham. Namun, karena ada banyak jenis indeks dengan tujuan berbeda, sulit menentukan satu indeks yang benar-benar mewakili keseluruhan pasar. Ada beberapa indeks. Yang pertama mewakili seluruh pasar, kedua fokus pada sektor tertentu, ketiga berdasarkan ukuran perusahaan. Jadi, indeks saham adalah alat untuk melihat naik turunnya pasar saham. Namun karena ada banyak jenisnya indeks, ada yang mewakili seluruh pasar, ada yang fokus ke sektor tertentu, ada yang berdasarkan ukuran perusahaan kecil, menengah, besar. Jadi tidak ada indeks yang benar-benar mewakili seluruh kondisi pasar. Rata-rata industri Dow Jones. DJIA adalah indeks saham yang dibuat tahun 1896 oleh Charles Dow sebagai tolak ukur kinerja pasar saham. Awalnya terdiri dari 10 saham, kemudian berkembang menjadi 30 saham sejak 1928 hingga sekarang. Indeks ini berisi perusahaan besar terkemuka dan mewakili sebagian nilai pasar saham di Amerika Serikat. Jadi indeks ini itu dibuat oleh Charles Dow tahun 1896, berisi 30 perusahaan besar. Perusahaan yang dipilih adalah yang terkemuka di industrinya. Jadi digunakan untuk membandingkan kinerja saham dan melihat kondisi ekonomi secara umum. Indeks S&P 500. S&P 500 Index adalah indeks saham yang dibentuk tahun 1926 dan menjadi standar utama untuk mengukur kinerja pasar saham AS, khususnya perusahaan besar. Indeks ini berisi 500 perusahaan terkemuka yang dipilih oleh Standard & Poor's dan menggunakan metode berbobot nilai, sehingga perusahaan besar memiliki pengaruh lebih besar. Indeks ini sangat luas digunakan oleh manajer keuangan dan dana investasi. Indeks ini juga dipilih oleh Standard & Poor's, berisi perusahaan besar dari berbagai sektor menggunakan sistem berbobot nilai. Jadi banyak investor dan manajer keuangan menggunakan indeks ini sebagai acuan. Indeks komposit Nasdaq. Nasdaq Composite Index adalah indeks yang mengukur kinerja semua saham biasa yang terdaftar di pasar Nasdaq. Dengan jumlah lebih dari 5.000 perusahaan, indeks ini dikenal sebagai indikator utama sektor teknologi karena banyak perusahaan teknologi besar terdaftar di dalamnya, seperti Microsoft, Intel, dan Cisco System. Nah, Nasdaq Composite Index itu indeks saham yang mengukur ribuan perusahaan yang terdaftar di Nasdaq. Indeks ini dikenal sebagai indikator sektor teknologi karena banyak berisi perusahaan teknologi besar seperti Microsoft, Intel, dan Cisco System. Perusahaan besar tersebut punya pengaruh besar, jadi jika mereka naik atau turun, indeks ikut terpengaruh. Kinerja terbaru. Grafik menunjukkan pertumbuhan investasi $1 sejak 31 Agustus 1979 pada beberapa instrumen. S&P 500 Index, Nasdaq Composite Index, Treasury Bill. Hasilnya, 1. Indeks saham memberikan return tinggi 12% sampai 13,5% per tahun. 2. Nasdaq paling tinggi, terutama setelah 1992. 3. T-bill lebih stabil
tapi return lebih rendah. Lalu di sini ada grafik. Nah, di sini grafik menunjukkan pertumbuhan investasi $1 sejak 1979. Pada Nasdaq Composite Index itu paling tinggi. Lalu S&P 500 Index itu tinggi dan stabil. Lalu Dow DJIA itu cukup stabil. Lalu Treasury Bill itu paling rendah tapi aman. Faktor-faktor dasar biaya uang, yaitu biaya uang dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama ada peluang produksi, di mana peluang menghasilkan keuntungan dari investasi. Yang kedua itu ada referensi waktu konsumsi, di mana kecenderungan orang memilih konsumsi sekarang atau nanti. Yang ketiga itu risiko, di mana kemungkinan kerugian dari investasi. Yang terakhir itu inflasi, di mana penurunan nilai uang dari waktu ke waktu. Nah, disebutkan juga contoh oleh Mr. Cross yang menunjukkan bahwa tabungan atau saving dapat digunakan untuk investasi dan menghasilkan imbalan hasil atau return. Nah, jadi inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu yang menyebabkan nilai uang menurun, di mana dalam menentukan biaya uang, return atau bunga, ada beberapa hal yang saling terikat, yaitu produktivitas investasi, di mana makin besar potensi keuntungan, maka makin besar juga return yang bisa ditawarkan. Sedangkan referensi waktu, orang yang mau menunda konsumsi butuh imbalan. Nah, resiko, di mana makin tingginya resiko, maka makin tinggi juga return yang diminta. Yang terakhir itu ada inflasi, di mana makin tinggi inflasi, maka makin tinggi juga return yang diharapkan. Di sini studi kasusnya yaitu UMKM meminjam modal usaha, di mana sebuah UMKM kuliner ingin mengembangkan usahanya dengan membuka cabang baru. Nah, untuk itu, maka si pemilik usaha meminjam dana sebesar 100 juta dari bank dengan tingkat bunga 12% per tahun. Nah, di mana di sini pemilik si usaha tersebut memperkirakan bahwa dengan adanya cabang baru, ia akan memperoleh tambahan keuntungan sebesar 20 juta per tahun. Nah, di sini analisis dari kasus ini adalah sangat relevan karena mencerminkan konsep biaya uang atau cost of money secara langsung. Nah, di mana tingkat bunga sebagai biaya uang, di mana bunga 12% berarti UMKM harus membayar 12 juta per tahun. Nah, di sini ada peluang produksi atau production opportunities, di mana jika usaha menghasilkan 20 juta, maka return lebih besar dari biaya bunga 12 juta atau investasi layak. Sedangkan risiko-risknya, jika cabang baru gagal atau sepi pelanggan, maka keuntungan bisa lebih kecil atau bahkan rugi. Tetapi bunga tetap harus dibayar. Nah, sedangkan referensi waktu atau tim reference, yaitu pemilik usaha rela menunda konsumsi saat ini demi keuntungan yang lebih besar di masa depan. Yang selanjutnya itu inflasi atau inflation, di mana jika inflasi meningkat maka biaya operasional dan bunga bisa naik sehingga mempengaruhi keuntungan, di mana yang dapat disimpulkan dari sini adalah keputusan untuk meminjam dana bergantung pada apakah tingkat pengembalian return dari investasi lebih besar daripada biaya uang atau tingkat bunga, dan serta mempertimbangkan risiko, referensi waktu, dan inflasi. Kesimpulannya adalah biaya uang, cost of money, merupakan harga yang harus dibayar untuk memperoleh dana, baik dalam bentuk utang atau bunga maupun ekuitas, dividen, dan capital gain. Dalam perekonomian, biaya uang terbentuk dari investasi antara penawaran dan permintaan terhadap dana investasi, di mana tingkat biaya uang dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu peluang produksi, referensi waktu konsumsi, risiko, dan inflasi. Di mana semakin tinggi peluang keuntungan dari suatu investasi, maka semakin besar kemampuan untuk membayar biaya dana. Dan sebaliknya, semakin tinggi risiko dan inflasi, maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diminta oleh investor.